Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, apa kabar hari ini? Sehat? Jaga kesehatan ya. Baik, kita ketemu lagi dengan Mapel Bahasa Indonesia dengan Ibu Nurheni Kasana, SPD. Kita akan bertemu dengan materi berliterasi dengan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi yang akan kita pelajari itu ada 5. Yang pertama, genre bukunya, atau jenis buku. Yang kedua, unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, peta pikiran atau garis, atau alur, atau rangkuman. Yang keempat, hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kelima, tanggapan terhadap isi buku fiksi dan buku non-fiksi. Ini yang akan kita pelajari dalam berliterasi tentang buku fiksi dan buku non-fiksi, ada 5 ya. Yang pertama, dari genre buku. Jenis buku fiksi ini ada 3, contohnya roman, novel, dan novelet, antologi cerpen. Buku non-fiksi ada beberapa, contohnya biografi, buku pendamping, kamus, ensiklopedia, literatur, dan buku motivasi. Jenis buku fiksi di sini contohkan 3, buku non-fiksi ada 6. Sudah paham ya? Baik, ini materi yang pertama, jenis buku fiksi dan buku non-fiksi. Baik, masuk materi yang kedua, unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sedangkan buku non-fiksi itu ada unsur-unsur buku non-fiksi. Lanjut. Unsur intrinsik sebuah buku fiksi itu ada 1 tema, 2 latar, 3 penokohan, 4 sudut pandang, 5 amanah, 6 alur. Lanjut ya. Unsur intrinsik sebuah buku fiksi itu ada bahasa, ada latar belakang pengarang, dan nilai-nilai dalam karya sastra. Itu ada unsur intrinsik buku fiksi. Dan sedangkan unsur buku non-fiksi ada prakata, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup atau simpulan, dan daftar pustaka. Materi yang ketiga yaitu peta pikiran atau garis alur atau sinopsis atau ringkasan. Peta pikiran atau garis alur adalah dari sebuah buku fiksi harus memuat bagian-bagian tentang apa? Pengenalan cerita, penyajian peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, serta penutup. Sebuah sinopsis merupakan bentuk ringkas karya suatu sastra. Langkah-langkahnya dalam menyusun sinopsis: 1. Membaca cerita, menyusun alur, mengutarakan aspek persuasif, dan dibuat menarik. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah hasil meringkas, ikhtisar, atau singkatan cerita. Langkah dalam menyusun ringkasan yaitu membaca dengan saksama, menemukan gagasan utama, menyusun ringkasan sementara, membaca ringkasan sementara, menghitung jumlah kata dalam ringkasan, serta menulis ringkasan menjadi sebuah karya jadi. Itu adalah peta pikiran, garis alur, sinopsis, dan ringkasan. Baik, kita masuk materi yang keempat. Hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur dalam buku, baik fiksi maupun non-fiksi, memiliki hubungan saling terkait. Hubungan antar unsur dalam sebuah buku fiksi membentuk satu kesatuan padu dan runtut.
Sementara itu, hubungan antar unsur dalam sebuah buku non-fiksi membuat isi buku padu dan mudah dipahami pembaca. Itu materi yang keempat. Masuk materi yang kelima, tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Tanggapan itu bisa berupa komentar dalam bentuk lisan dan tulisan. Dalam bentuk lisan disampaikan secara langsung, berkaitan dengan fisik dan isi buku. Diberi tanggapan dalam bentuk tertulis, bisa berupa kritik dan esai, juga resensi. Ini adalah materi tentang berliterasi dari buku fiksi dan non-fiksi, ada 5. Ada tanggapan, ada hubungan antar unsur, merupakan peta konsep, sinopsis, ringkasan, ada unsur buku fiksi dan buku non-fiksi, ada jenis. Baik, ada yang belum paham? Bisa ditanyakan? Baik, sudah paham ya? Baik, ini adalah materi kita tentang literasi. Baik, ini sudah terakhir. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, seharusnya kalian sudah paham, nanti bisa dilihat kembali. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik? Adik masuk? Iya masuk. Iya toh, ada masuk tadi. Iya tadi aku nengok. Oh, adik nengok. Aduh. Kita nggak lihat foto. Please charge the book. Please charge the book. Charge.